Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kita bisa belajar banyak hal. Kembali lagi teman-teman, kali ini kita di segmen panduan indikator kualitas audit berdasarkan keputusan Dewan Pengurus IAPI nomor 4 tahun 2018 tentang panduan indikator kualitas audit penjelasan ke-1. Kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Selanjutnya teman-teman, kita juga harus mengetahui tentang rekan perikatan. Nah, rekan perikatan itu apa? Rekan perikatan itu adalah AP atau akuntan publik yang memimpin perikatan dan menandatangani laporan audit. Jadi siapa yang memimpin dan yang menandatangani laporan audit di lembar opini. Nah, anggota itu apa? Adalah anggota dari IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia. Apakah semuanya harus AP? Enggak juga. Ada juga anggota yang sifatnya baru, anggota media, anggota profesional. Nah, ini adalah indikator dari kualitas audit yang akan kita bahas di segmen kali ini. Pertama ada kompetensi auditor, yang kedua ada etika dan independensi, yang ketiga ada penggunaan waktu personel kunci perikatan, yang keempat ada pengendalian mutu perikatan, yang kelima ada hasil review mutu dan infeksi pihak eksternal maupun internal. Ini bisa dari P2PK maupun dari IAPI sendiri. Kemudian ada rentang kendali perikatan dan ada organisasi dan tata kelola atau pengelolaan kantor akuntan publik. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 indikator kualitas audit yang harus dipenuhi oleh kantor akuntan publik. Dan nanti ini harus diungkapkan dalam laporan transparansi terhadap kualitas audit. Nah, lalu apa itu kompetensi auditor? Nah, kompetensi auditor ini adalah kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan, baik secara bersama-sama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan SPAP, standar profesi akuntan publik, kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini lebih kepada individu ya teman-teman, individu auditor. Jadi melekat pada AP-nya atau auditornya, bukan pada kantor akuntan publiknya. Kemampuannya di mana adalah untuk menyelesaikan ini baik secara sendiri maupun dalam tim yang sesuai dengan ini SPAP, kode etik, dan ketentuan perundang-undangan. Nah, bagaimana indikatornya dalam menentukan kompetensi audit? Nah, ini yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah rasio jumlah auditor yang memiliki sertifikasi profesi yang diterbitkan IAPI terhadap keseluruhan jumlah profesional. Misalnya stafnya ada 10, nah, semua yang izin AP ada 5, berarti kan 50% dari staf profesional itu sudah memiliki izin akuntan publik. Yang kedua, rasio rata-rata jumlah jam pengembangan dan pelatihan kompetensi dibandingkan dengan jam jumlah efektif dalam tahun per audit. Ini kan sudah diatur ya teman-teman, kalau di IAPI atau di dalam di asosiasi itu setiap anggota yang memiliki izin, terutama yang sudah memiliki izin AP itu wajib 40 jam dalam 1 tahun. Boleh lebih nggak? Boleh, yang penting 40 jamnya ini terpenuhi dulu. Yang ketiga adalah jumlah kerja yang telah dijalani dalam memberikan jasanya. Di dalam jumlah jam kerja misalkan katakan harus 1000 jam, itu bisa ditempuh dalam 1 sampai dengan 2 tahun kerja. Selanjutnya adalah etika dan independensi auditor. Apa itu etika?
Salah satu faktor yang sangat penting dan mendasar bagi auditor dalam melaksanakan suatu perikatan ini adalah etika. Jadi hal yang sangat mendasar dan melekat pada pribadi auditor atau AP. Memang etika ini suatu hal yang abstrak, tapi sudah ada peraturannya, yaitu KEPAP, ketentuan etika profesi akuntan publik. Nah, itu sudah ada. Kemudian ketentuan independensi berlaku bagi setiap auditor, bagi setiap KAP dan jaringan KAP. Nah, independensi ini kan memiliki arti yang sederhana, kebebasan atau tidak terkait dengan satu dan lain hal, tidak ada tingkat kepentingan, dan ini harus melekat pada setiap auditor, pada KAP maupun jaringan KAP-nya. Dalam apa? Dalam setiap perikatan auditor harus menjaga independensinya, baik dalam pemikiran maupun dalam penampilan. Nah, kalau teman-teman ingat di video-video saya sebelumnya, itu sudah pernah saya jelaskan tentang independensi dalam setiap pemikiran maupun penampilan. Tinggal teman-teman cek saja ya. Nah, apa indikatornya? Indikator kepatuhan terhadap ketentuan etika dan independensi ini. Yang pertama, KAP telah memiliki panduan etika dan independensi yang berlaku bagi setiap personil, KAP maupun jaringan KAP. Oke, ini kita cek karena sudah ada di tahun 2001 yang terbaru. KAP telah menunjuk partner yang bertanggung jawab atas kepatuhan etika independensi. Jadi dalam setiap perikatan kita harus tunjuk untuk memastikan bahwa partner yang bertugas itu memenuhi etika dan independensi. Yang ketiga apa? Setiap auditor telah mengikuti pelatihan dan telah menerapkan serta menyampaikan deklarasi kepatuhan terhadap independensi yang berlaku. Karena kita selain ini juga harus menyampaikan fakta integritas, pernyataan independensi dalam setiap tahun dan dalam setiap perikatan. Itu sudah terpenuhi atau enggak nih? Nah, kalau sudah kita. Yang keempat apa? Rotasi terhadap personil kunci secara memadai. Jadi maksudnya jangan sampai ada rekan personil kunci itu mengaudit satu entitas berulang terus, sehingga itu membahayakan karena akan memunculkan hubungan istimewa. Yang kelima apa? Yang kelima adalah pernyataan independensi yang ditandatangani oleh seluruh anggota diberikan. Jadi kita harus membuat pernyataan independensi dalam setiap perikatan dan oleh seluruh anggota perikatan. Misalnya ada perikatan ini, buat pernyataan ini. Perikatan selanjutnya, buat lagi. Seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana tentang penggunaan waktu personil kunci perikatan? Apa definisinya? Definisinya adalah semakin memadai jumlah waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh personal kunci perikatan, maka akan memungkinkan auditor memiliki waktu yang cukup untuk menyusun, melakukan, menelaah, atau menyetujui prosedur signifikan suatu perikatan. Nah, ini terkait dengan timeline audit. Di dalam satu hal yang penting adalah kita harus bisa dapat menyusun timeline yang efektif dan efisien. Efektif itu tepat dan efisien itu tidak sampai memunculkan biaya baru yang tidak ditanggung oleh klien. Misalnya gara-gara ini deadline-nya harusnya selesai 1 bulan menjadi 2 bulan dan itu tidak bisa kita tagihkan biayanya kepada klien, otomatis itu menjadi tanggungan biaya kita. Lalu apa indikatornya? Indikatornya adalah yang pertama, rasio penggunaan waktu oleh rekan perikatan terhadap jumlah keseluruhan jam untuk menyelesaikan suatu perikatan. Kira-kira berapa jam? Nah, di asosiasi itu sudah diatur minimal waktu dalam sebuah perikatan itu berapa. Yang kedua, rasio jumlah waktu yang digunakan untuk personil kunci perikatan dibandingkan dengan jumlah waktu untuk menyelesaikan perikatan. Kira-kira berapa persen dia? Keterlibatannya dalam suatu perikatan, besarkah, kecilkah? Selanjutnya, tentang pengendalian mutu perikatan.
Apa sih definisinya? Definisinya adalah setiap kantor akuntan publik bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan sistem pengendalian mutu pada setiap perikatan. Jadi ada SPM yang dibuat oleh setiap kantor akuntan publik. Jadi SPM itu wajib untuk dimiliki. Nah, SPM ini juga menjadi acuan dalam setiap perikatan yang dilakukan oleh KAP. Sistem pengendalian mutu pada suatu KAP ini punya tujuan untuk memberikan keyakinan bahwa KAP telah menetapkan kebijakan dan. Baik teman-teman, demikian penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dari keingintahuan teman-teman semuanya. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share agar yang lain bisa tahu. Bye-bye.